Talkshow Batu Raja Radio. Oke, dengan kancil pada setiap Batu Raja Radio berlanjut kita dengan talk show bersama dengan Dispender, bersama juga dengan Samsati dengan kancil, di mana kali ini sudah ada dihadiri ya dengan Pak Mat Jadun selaku Kabid Perencanaan Pendapatan Daerah, ya betul itu, dan juga ada Ibu Atiyah MSI selaku pegawai UPTB Samsat Oku 1 ya, hari kancil pada setiap Batu Raja Radio. Nah, kita akan membahas tentang pendapatan daerah nih kali ini. Jadi mungkin kita mulai dari salam dulu nih hari kancil. Halo Pak Mat Jadun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mat Jadun. Selamat pagi. Dan selamat pagi juga nih Bu Tia. Selamat pagi. Apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Bisa hadir menyapa pendengar radio FM Batu Raja. Alhamdulillah. Ibu Tia mau disapa belum nih ke pendengar Batu Raja Radio? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih para pendengar Batu Raja FM? Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Wah, kita kali ini akan membahas tentang pendapatan daerah lagi nih Pak Mat Jadun ya. Boleh. Oke, tapi ya dengan kancu pada setiap Batu Raja Radio, beberapa di antara kita mungkin ada nih yang belum tahu hasil atau pendapatan daerah kita nih dari mana sekian sih, ada dengan kancu. Mungkin kita mulai dari Pak Mat Jadun nih ngajukan pertanyaan nih ya. Jadi Pak Mat Jadun ngomong-ngomong tentang Bapenda. Kira-kira Pak Mat Jadun apa kian sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapenda Kabupaten Oku ini, boleh dijelaskan nih Pak Mat Jadun? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua sahabat pendengar radio FM dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara talk show tahun 2023. Insya Allah nanti kita jumpa lagi. Sebagaimana yang diamanatkan PP 18 2016, memang Bapenda itu kan mengurusi keuangan subbidang pendapatan. Nanti pendapatannya dipilah lagi, yang dikelola langsung, lalu yang sebagai koordinator. Yang dikelola langsung itu seperti yang tertuang di Undang-Undang 28 2009 yang sudah direvisi atau dicabut dengan Undang Nomor 1 2022 tentang HKPD, seperti itu. Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong tentang pendapatan daerah nih Pak Mat Jadun, boleh dijelaskan nih ke adeng kanci kita nih Pak Mat Jadun nih, tentang pendapatan jenis apa yang sih sebenarnya yang dikelola oleh Bapenda Dewa ini Pak Mat Jadun? Ya, baik, terima kasih. Untuk sementara ini meskipun akan berakhir Desember 2023, kita ada pajak daerah itu ada 11 jenis seperti yang pernah saya sampaikan. Itu diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, PBB, PPHTB, pajak reklame, pajak penerangan jalan, sarang burung walet, dan pajak parkir. Nah, itu yang kita kelola langsung, artinya tidak ada bagi hasil di sana. Kita kelola langsung, kita data sendiri, lalu kita sistem tetapkan baik official assessment maupun self assessment, lalu kita berikan hak untuk mereka untuk membayar, memilih apakah mau ke bank atau ke PT Pos atau Alfa dan Indo, seperti itu. Oh gitu nih hari yang kanci ya. Jadi ngomong-ngomong tentang pendapatan daerah juga nih Pak Mat Jadun, jadi kan banyak nih pajak-pajak yang dikatakan oleh Ya, Pak Mat Jadun termasuk tadi. PBB juga tadi. Termasuk Ya. PBB juga ya. Jadi ngomong-ngomong, apa sih perbedaan jenis pajak pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022? Ya, memang ada sedikit perbedaan, tapi pada prinsipnya hampir sama ya. Di Undang-Undang 28 kita masih mengelola jenis pajak yang saya sebutkan tadi. Di Undang-Undang Nomor 1 2022 ada sedikit tambahan atau option dari yang di depan kita ini, dari pajak provinsi. Nanti mungkin berlakunya bukan 2024 tapi 2025. Jadi PKB, BNKB itu kita dapat tambahan option di situ. Kalau saat ini kita dapat 30%, nanti kita dapat 66%. Lalu kemudian di sektor retribusi di saat ini itu ada
menara telekomunikasi di 2022 Undang-Undang Nomor 1 itu tidak ada lagi, hanya pajak saja. Lalu kemudian kir kendaraan bermotor itu juga dicabut. Kalau sudah dicabut kita tidak boleh lagi mungut karena dasar hukumnya nggak ada. Seperti Oh itu. iya. Terkait dengan tarif dan tata cara dan sebagainya itu hampir sama meskipun ada sedikit perbedaan. Ya seperti itu. Hampir sama tapi ada perbedaannya nih Ya, Pak. ada perbedaan. Pak Majadun ya. Oke deh. Jadi lanjut kita dengan pertanyaan berikutnya ya sebelum buat kita. Iya. Kira-kira nih Pak Majadun, jenis pajak yang mana sih yang menjadi andalan Kabupaten Aku? Apakah pajak kendaraan juga termasuk? Ya, semuanya sebenarnya harapan kita andalan semua. Namun pada realisasinya ada yang memberikan kontribusi yang cukup besar, lalu ada yang belum maksimal. Itu untuk sementara ini yang nominalnya yang cukup signifikan itu antara lain itu ada 5 besar itu pajak penerangan jalan itu dibayar langsung oleh konsumen pemakai listrik yang dikelola oleh PT PLN. Lalu kemudian MBLB kalau dulu Galen C, Oh iya. bukan logam dan batuan. Lalu kemudian nyusul pajak rumah makan, restoran dan sejenisnya. Baru PBB. PBB setelah itu ada lagi pajak parkir dan lain-lain. Itu yang agak lumayan lah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan di Oku ini. Oke, luar biasa nih hari angka aja. Nah, kali ini kita akan membahas juga tentang masalah pajak-pajak kendaraan juga nih hari angka aja. Tapi sebelumnya untuk Bang Hang mungkin ada nih yang masih bingung dengan isian kita. Kita akan membahas lagi tentang pendapatan daerah ya hari angka aja. Kali ini kita akan membahas juga tentang pemutihan pajak. Tapi hal kemana-mana nih hari angka aja. Tetap di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Jema kita. Talkshow Batu Raja Radio. Oke, lanjut dari kawan-kawan Baring Setia Batu Raja Radio kita dengan Talk Show Batu Raja Radio. Tadi kita sudah berbincang hangat nih dengan Pak Majadun dan kawan-kawan selaku Kabid Perencanaan Pendapatan Daerah, dan juga kita akan membahas juga tentang mungkin pemutihan pajak juga dari kawan-kawan. Beberapa di antara kawan yang mungkin belum tahu juga nih ada Ibu Tia ya dari kawan-kawan. Bu, Iya. jadi mungkin Ibu Tia Pajak ini dijelaskan tentang kapan sih mulai dan mungkin berakhirnya program pemutihan pajak. Kan sekarang nih lagi pemutihan pajak. Kapan sih mulai dan berakhirnya tuh Bu? Ya benar, sekarang Samsat lagi ada program pemutihan sesuai Pergub nomor 6 tahun 2023. Programnya dimulai 1 April sampai dengan 23 Desember 2023. Jadi buruan nih masyarakat Oku dan para pendengar setia Batu Raja FM, buruan ikutan nih, mumpung banyak sekali manfaatnya yang super duper. Dan jarang sekali nih ini pemutihan mungkin yang terakhir kali mungkin, karena kami kedepannya mungkin akan ada penghapusan, tapi kedepannya untuk saat ini pemutihannya yang rugi banget kalau kita nggak ikutan, karena manfaatnya tuh benar-benar terasa banyak sekali. Iya betul Iya, sekali seperti itu. Oke, apa saja sih yang ada dalam pemutihan pajak ini sebenarnya Bu? Jadi yang diputihkan itu yang pertama, kalau kita mati pajak kita langsung kasih contoh soal saja, seperti mati pajak 5 tahun itu cukup bayar 1 tahun yang lalu sama 1 tahun berjalan. Jadi seperti itu. Jadi kita mau mati pajaknya lebih dari 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun, berapa lama aja, bayarnya tetap 2 tahun. Iya, jadi lumayan banget. Seperti kemarin tuh ada yang mati pajak tuh lumayan 15 tahun. Jadi dia tuh bahagia banget, bayar pajaknya cukup 2 tahun saja, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berjalan. Tapi kalau mati pajaknya 2 tahun tetap bayar 2 tahun. Denda bunganya tidak ada dan dihapuskan. Jadi cukup bayar pokok dan tunggakannya saja. Itu untuk pajak kendaraan yang mati sudah lama. Nah, satu lagi untuk yang mau balik nama nih. Siapa tahu nih di sini masyarakat Oku dan pendengar setia Batu Raja FM banyak yang kendaraannya masih beli nama orang lain, atau yang kedua ya belum nama kita sendiri. Itu mumpung nih Samsat lagi ada pemutihan nih, segera dimanfaatkan karena diskonnya tuh lumayan. Jadi untuk BBN itu diskonnya 50%, baik untuk kendaraan luar provinsi maupun dalam provinsi.
provinsi. Jadi mumpung segera dimanfaatkan. Mutasinya itu lumayan. Jadi biasanya misalnya contoh 500.000 cukup bayar 250.000 saja untuk biaya balik namanya. Jadi super banget deh, super duper deh, hemat paketnya. Hemat paket ya Bu ya. Iya, jangan sampai nggak ikutan nih. Tunggu apa lagi nih? Jangan lama-lama deh, pokoknya buruan segera dimanfaatkan. Aduh, luar biasa ya. Seperti itu ya, karena kita kalau kedepannya tuh nggak bayar pajak, kita berlaku Undang-Undang Penghapusan Data Kendaraan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74. Sebenarnya udah lama nih undang-undang, tapi baru mau diberlakukan karena kami kemarin sudah pendataan kendaraan yang 15 tahun mati pajak. Jadi kalau ini sedikit tambahan sih di luar pemutihan. Jadi sedikit tambahan supaya masyarakat ini tahu nih buruan ikut pemutihan karena undang-undang itu segera berjalan. Jadi kalau kendaraan pas mati pajak 5 tahun ganti plat STNK itu tidak bayar pajak, plus 2 tahun jadi 7 tahun dia tetap tidak bayar pajak, itu kendaraannya bakal dihapuskan dan dianggap bodong. Jadi jangan sampai nih kendaraan kita ikutan cuma pakai di kebun, kan sayang banget. Betul. Jadi mumpung pemutihan nih segera ikutan, rugi pokoknya kalau nggak ikut rugi banget. Ini 23 Desember. Kalau yang mutasi segera, karena kalau mutasi itu prosesnya lumayan lama. Jadi kalau yang pengen misalnya ada beli kendaraan plat DE, kemarin lumayan kami waktu kegiatan razia kemarin lumayan banyak sih di Oku ada yang pakai plat kendaraan di luar provinsi Sumsel. Iya. Jadi kita himbau nih untuk segera, karena memang ada aturan itu cuma 3 bulan bisa beroperasi di Oku. Jadi kami mohon bantuannya kepada yang memakai plat di luar Sumsel segera untuk di BBN-kan untuk ke plat Batu Raja seperti itu. Wah ini Iya. ya Bu Tia, ngomong-ngomong kan tadi kan Ibu menjelaskan ya kalau katanya 15 tahun 10 tahun tapi bayar pajaknya tuh jadi 2 tahun kan? 2 tahun saja. Iya, super duper paketnya. Tapi, hemat banget. Apakah itu Denda tidak bunganya. berpengaruh dengan pendapatan daerah nih Bu Tia? Iya, enggak juga sih. Ini kan karena kita ada program penghapusan, jadi mengingatkan kita menertibkan kendaraan. Iya. Jadi masyarakat itu bayar pajak itu sesuai namanya. Jadi legalisasi kan kendaraannya lebih jelas. Jadi tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang bodong seperti itu. Jadi kita menertibkan juga. Kan kita kan terima kasih juga kepada masyarakat karena sudah ikut tertib taat pajak. Jadi Iya. bentuk apresiasi gubernur kita juga kan ikut membangun Sumsel kan supaya lebih maju, Sumsel maju untuk semua. Wah luar Seperti biasa. itu. Cukup membantu masyarakat ya Bu Tia ya. Iya, kami juga apresiasi, terima kasih juga supaya masyarakat kan jadi yang dulunya mati pajak udah lama kan lumayan biayanya kan. Karena kan ya sekarang kan ekonomi kan cukup gimana ya. Iya betul Jadi sekali. untuk kesadaran dengan adanya program ini kan ya masyarakat mungkin akan lebih sadar kan untuk taat pajak, karena kita kasih keringanan tuh aduh rugi pokoknya kalau nggak ikutan segera deh. Kalau misalnya ada kendala atau ada kondisi gimana hubungan Samsat boleh hubungi kita langsung atau boleh hubungi saya langsung, boleh di WA saya boleh atau ke Samsat boleh, kita siap membantu Anda. Yang penting Anda taat pajak dan semuanya gratis tapi pajaknya dibayar. Seperti itu. Saya boleh nanti kasih nomor HP sekalian boleh. Oh, boleh. Estimasi biaya boleh semuanya. Benar-benar membantu perekonomian masyarakat Ibu Tia ya. Iya, Luar memudahkan. biasa. Oke deh, sebelumnya nih kalau masyarakat mau pemutihan pajak nih Bu Tia, kira-kira Iya. apa aja sih syarat-syaratnya? Boleh dijelaskan? Syaratnya misalnya dia mau menghidupkan pajaknya yang sudah mati lama misalnya 10 tahun, itu cukup bawa BPKB, STNK, KTP, cek fisik kendaraan. Mungkin dia akan ganti plat. Dan dia boleh tanya dulu biaya untuk estimasinya. Siapa tahu kan nanti nggak cukup bawa dananya. Boleh kita tanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu di bagian informasi atau boleh hubungi saya langsung juga boleh, seperti itu. Jadi biar lebih jelas masyarakatnya lebih mudah untuk membayar, kita kasih pelayanannya lebih prima seperti itu. Aduh ya, oke deh. Kalau ngomong-ngomong nih pemutihan pajak juga nih Bu Tia ya, kan Iya. sekarang ada samsat keliling juga ya. Iya benar. Itu kenapa samsat kelilingnya cuma stop di situ aja tuh Bu Tia, nggak Samsat keliling? kelilingnya gini, kita nggak di stop di situ aja kok, kita tetap lanjut. Kemarin karena kita lagi ada kegiatan door to door sama Razia, insya Allah kedepannya dalam minggu-minggu depan atau kedepannya akan kita ini gerakkan lagi samsatnya. Kita suka stand di
Bank Sumsel Syariah ya, Oh, iya. samlingnya. Atau kalau memang ada di satu kecamatan atau di tempat mana yang wajib pajaknya ada 10 aja, kita jemput bola ke sana yang mau bayar pajak. Jadi nggak perlu repot-repot ke Samsat lagi. Jadi kami yang jemput bola. Seperti misalnya kayak kemarin di Batu Marta ya, ada beberapa, ada 10, kami datang ke sana. Asal kita koordinasi saja dengan kita, silakan datang kan. Ya tapi minimal ya 10 lah ya mungkin ya. Kita mau jemput bola ke sana. Tapi khusus bayar pajak 1 tahunan ya. Kalau misalnya ganti plat itu harus silaturahim ke kantor kami. Harus sanjo. Harus Seperti sanjo ya? itu. Iya, jadi kalau sekarang nih Iya. ya sedikit tambahan juga bayar pajak itu udah bisa online. Jadi kita ada produk namanya Edempo sama Signal, aku lupa tadi nambahin. Samsat Digital Nasional. Jadi ini hari kita bayar pajak cukup duduk manis sambil tiduran, sambil rebahan, sambil makan-makan tuh pajak udah lunas. Jadi tidak perlu repot-repot ke Samsat. Sanjo nyobae cukup 5 tahun sekali. Pas ganti plat. Setahun-tahun ndak usah sanjo jadi. Cukup duduk manis, nanti dikirim PT Pos ke alamat kita dan alamatnya iya. itu tidak perlu sama dengan STNK. Umpama motor tadi dipakai adik kita kuliah di Bandung. Jadi isi alamat pengiriman itu langsung ke tempat kosan dia di Bandung. Jadi kita tidak perlu repot-repot seperti itu untuk bayar pajak 1 tahunan cuma. Sekarang sudah zamannya digital galau ini ada. Iya, betul, Tidak Sir. ribet. Ya Segalanya. udah galau sekarang. Betul. Cukup download aplikasi online tadi Edempo dan Signal dan bayarnya pun pakai M-Banking. Iya, di Indomaret juga bisa. Di sini kan di Indomaret di dekat sini atau kantor pos, Alfamart juga bisa. Jadi seperti bayar BPJS, bayar listrik. Jadi tidak ada alasan wajib pajak itu nak mati pajak. Iya. Karena sudah disiap ke yang Ada aplikasi. M-Banking, Iya, sangat betul. mudah sekali. Kalau ada kesulitan, silakan datang ke kantor kami. Kami siap membantu dan melayani Anda. Luar Seperti biasa. itu. Serba simpel ya Bu Tia ya. Simpel sekali. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya Bu Tia. Iya, Nah, sama-sama. kita balik lagi nih ke Pak Majadun. Ya, siap. Jadi Pak Majadun, kita membahas juga masalah ini tadi ya Pak Majadun ya. Ini kan Bapak selaku kepala bidang juga nih tentang di Bapenda ini. Kira-kira Pak Jadun, bagaimana nih pendapat Bapak tentang pemutihan pajak ini, tentang pendapatan daerah juga? Ya, saya sependapat dengan Bu Tia bahwa itu adalah stimulus. Artinya daripada dia loss 10 tahun, mendingan dapat 2 tahun, kan seperti itu Iya, cara betul. matematika ekonominya. Jadi tidak apa-apa daripada nanti dibiarkan, di samping kita rugi di segi material keuangan pajak harusnya masuk tapi tidak masuk, juga kita akan melakukan penertiban administrasi kendaraan bermotor, sehingga pelanggaran, kecelakaan dan lain sebagainya akan bisa diminimalisir di wilayah Kabupaten Oku ini. Saya sependapat. Sependapat ya Pak Majadun ya. Luar biasa nih Hari Kanci ya. Dia udah mempengaruhi tentang pendapatan daerah Hari Kanci. Cukup membantu para masyarakat juga tentunya nih untuk mungkin pemutihan pajak juga Hari Kanci ya. Pastinya daerah juga tidak ada merasa terugi ya. Dan Ya, merasa benar. rugi ya Pak ya. Nih Hari Kanci. Jadi kita akan membahas lagi tentang pendapatan daerah tentunya di sesi berikutnya. Jadi Hari Kanci Pak Rizky buat Raja Radio. Hal kemana-mana tetap di 103,1 buat Raja Radio, radionya Jema kita. Talkshow Batu Raja Radio. Ya, lanjut tadi kawan-kawan, coba ring setia buat Raja Radio. Kita membahas lagi masih tentang pemutihan pajak juga nih kawan-kawan. Ini katanya nih Bu Tia, Samsat ini ada kegiatan door to door. Itu seperti apa sih Bu Tia? Boleh dijelaskan? Iya benar, di Samsat ada kegiatan door to door untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Jadi di situ kita ada kegiatan door to door. Kita mendata kendaraan yang mati pajak, jadi yang tidak lama tidak bayar pajak. Jadi kita data, nanti kita kumpulkan data itu. Jadi kita ke rumah-rumah masyarakat dari pintu ke pintu. Jadi kita konfirmasi, misalnya ada ke rumah siapa, misalnya ke rumah Pak Budi misalnya. Kita konfirmasi kenapa
Pak Budi itu tidak membayar pajak. Seperti yang mau kita lakukan hari ini kan, kita juga hari ini ada kegiatan door to door Iya. di wilayah Kecamatan Batu Raja Timur kan. Nah, kita konfirmasi itu data misalnya Pak Budi atau kendaraan dinas juga. Jadi apa konfirmasi beliau kenapa dia tidak bayar pajak. Ada yang kadang di lapangan itu karena kesulitan ekonomi, atau yang kedua karena ini apa nggak kesulitan ekonomi sih pada umumnya. Kalau kemarin sih kami door to door, ada juga yang bayar langsung di tempat, maka kami suka juga bawa sampling. Jadi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, jadi kita langsung ke rumah warga seperti itu, ke rumah masyarakat. Jadi langsung ya yang mati-mati pajak itu langsung kita konfirmasi. Jadi kegiatan itu untuk mengoptimalkan pendapatan tadi dan untuk menertibkan juga, karena kebanyakan juga kendaraan itu sudah tidak punya dia lagi atau sudah dijual. Seperti itu kalau di lapangan kemarin kita tanya tuh udah dijual, mereka belum blokir. Belum blokir. Kita kan kalau misalnya jual kendaraan bukan nama kita lagi atau hilang, itu harus diblokir ke Samsat. Dan blokirnya itu gratis. Tidak ada biaya sama sekali, cukup bawa materai 2. Jadi umpama ada di sini nih pendengar radio Batu Raja FM yang misalnya jual kendaraan atau kendaraannya hilang nih, segera nih datang ke Samsat untuk diblokir. Jadi otomatis yang belinya itu harus balik nama. Jadi tidak ada kendaraan itu atas nama kita lagi. Karena apa? Satu, kendaraan itu kalau misalnya melanggar e-tilang, sekarang kan sudah ada e-tilang nih. Iya, betul. Nanti kalau melanggar tuh jatuhnya surat tilangnya ke alamat kita, padahal kendaraan itu bukan milik kita lagi, sudah kita jual. Maka kita itu harus blokir. Yang kedua itu kalau kendaraannya R4 kan ada pajak progresif. Nah, takutnya kena pajak progresif juga, pajak meningkat. Ya, yang ketiga, kalau kendaraan tersebut melakukan tindak kejahatan, takutnya kendaraan tersebut melakukan apalah misalnya tindak kejahatan. Nanti kita ini cari polisi. Jadi kitanya repot. Jadi untuk masyarakat Oku nih, pendengar Batu Raja setia Batu Raja FM, buruan nih kalau misalnya ada kendaraannya bukan nama kita lagi, sudah dijual, itu buruan diblokir ke Samsat. Seperti itu, dan biayanya tadi gratis, cukup bawa materai, KTP dan data kendaraan. Seperti itu, karena kebanyakan yang kami door to door tadi ngaitkan door to door ya, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih nih Bu Tia ya sudah menjelaskan dengan Kanci dengan kegiatan door to door tadi dengan Kanci Paling Setia Batu Raja Radio. Baik, kita balik lagi nih bertanya dengan Pak Mat Jadun. Nah, ngomong-ngomong tentang pembahasan pendapatan daerah tadi Pak Mat Jadun, jadi bagaimana sih dengan PBB Part 2 di Kabupaten Oku ini? Boleh dijelaskan nih Pak Mat Jadun, silakan. Baik, terima kasih pemirsa radio FM Batu Raja dimanapun Anda berada. Memang PBB ini adalah, kalau boleh saya katakan, pajak yang paling sempurna. Mengapa? Karena seluruh subjek dan objeknya itu menyentuh semua lapisan masyarakat. Betul. Beda halnya dengan pajak yang lainnya seperti MBLB, restoran dan sejenisnya. PBB ini masyarakat kecil ada, masyarakat menengah ada, masyarakat golongan atas pun ada, sehingga kemajemukan inilah yang membuat komplit sekali persoalan. Iya, betul. Setelah kami lakukan identifikasi, memang persoalan yang paling utama adalah terkait data. Mengapa data itu selalu berubah? Karena data itu kan dinamis. Contoh, satu unit rumah dijual oleh A ke B. B tidak melapor. B perlu PBB, entahkah berurusan dengan administrasi keuangan ataukah anaknya mau kuliah dan sebagainya, sehingga B buat lagi SPPT. Nah, nanti memang di aplikasi kisah kita sudah terjaring. Nanti kalau memang objek alamat itu tepat, kita sudah mapping, nanti tidak keluar lagi. Tapi untuk sementara waktu ini kan alamat tidak pas. Contoh, desa A, dusun 1, ya luas. Tapi nanti kalau objeknya jelas, nanti dia tidak akan keluar lagi. Itu pertama. Lalu kemudian ada lagi yang keengganan masyarakat atau partisipasi masyarakat yang belum penuh terhadap
pembayaran pajak ini, boleh dikatakan kepatuhan lah ya. Nah, dengan demikian maka kita tidak henti-hentinya untuk melakukan edukasi, lalu kemudian sosialisasi seperti ini yang sedang kita lakukan, agar nanti ke depan supaya partisipasinya ini ya bisa lebih baik lagi lah ya dari tahun ke tahun. Selain kita melakukan edukasi, sosialisasi, pembetulan data, karena itu penting. Nanti suatu ketika PBB itu diperlukan, warga masyarakat tidak siap, nah itu akan menjadi persoalan ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait PBB. Baik nih, jadi Pak Majidun, kalau ngomong-ngomong tentang pembayaran pajak nih, biasanya tuh kan punya banyak masalah ya dari segi pembayaran, mungkin yang lainnya ya Pak Majidun. Ya. Kira-kira dari strategi Bapenda sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, karena itulah kita sudah seperti di Samsat sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Kita pun tidak harus pakai satu tempat kanal pembayaran. Di PBB itu sudah kita buka kanal Alfamaret. Jadi bagi warga masyarakat yang subjeknya atau orangnya berada di luar provinsi atau di luar kota Oku, itu bisa mendatangi Alfa dan Indomaret. Nanti sudah kita buka itu kanal pembayarannya. Bagi yang di dalam kota atau Kabupaten Oku bisa juga di Bank Sumsel, baik teller maupun di kasir ataupun di ATM ataupun di PT Pos. Nah, jadi banyak sekali alternatif. Dengan demikian harapan kita supaya tidak ada alasan lagi bahwa untuk melakukan pembayaran itu ada kesulitan. Bagi ada yang kesulitan terkait dengan data, terkait dengan nominal dan sebagainya, datang saja tempat kita. Nanti kita layani secepat mungkin. Kalau pembetulan dan sebagainya, sepanjang itu tidak menyangkut dengan nominal rupiah, itu tidak proses tidak lama, bisa ditunggu. Nanti tidak dipungut biaya. Nanti kalau ada kesulitan temui saya saja. Seperti itu. Baik. Oke nih, kalau ngomong-ngomong tentang pembayaran pajak ya Pak Majidun, bagaimana sih cara pembayaran pajak daerah Kabupaten Oku? Itu kan katanya diomongkan telah menggunakan IT. Apakah bisa dijelaskan ke pendengar Bahtera Radio nih? Silakan Pak Majidun. Kita memang dari 2 tahun yang lalu sudah memperlakukan perbub non tunai, jadi tidak perlu lagi kita bayar langsung. Kita cukup melalui kanal yang saya sampaikan tadi. Lalu kemudian kita sudah melakukan ada alat yang kita pasang di sejumlah tempat yang punya omset harian seperti rumah makan dan sejenisnya, hiburan. Itu kita ada alat perekam. Nanti kita lihat, nanti kita akan awasi, nanti kita akan kerja sama dengan Pol PP. Siap-siap aja nih, tunggu waktu yang tepat nanti kita akan lakukan pengawasan. Nanti di situ terekod ya berapa omset hari ini. Nanti kita convert berapa pajak yang dia hitung dia sendiri. Kalau tidak cocok, kita akan ambil nilai yang paling tinggi. Dengan demikian maka akurasi dari ketetapan pajak itu akan lebih baik lagi, sehingga optimalisasi peningkatan itu akan bisa tercapai. Mengapa ini kami lakukan? Karena salah satu unsur pengawasan dan untuk memonitor daripada omset-omset pelaku-pelaku usaha. Tapi dengan alat itu saja mungkin tidak akan memberikan kontribusi secara maksimal tanpa pengawasan. Karena itulah dalam waktu dekat, tunggu tanggal mainnya, kami akan datang bersama Satpol PP selaku penegakan perda untuk mengawasi hal tersebut. Baik, kalau kata Pak Majidun, tunggu tanggal mainnya ya Pak ya. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang pajak, jadi kan kita udah banyak nih pajak nih Pak ya, entah itu dari PBB, pajak kendaraan dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana sih kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan secara keseluruhan dalam Kabupaten Oku ini Pak Majidun? Ya, jangankan Kabupaten Oku, negara pun mengadakan pajak. Iya tuh. Kemarin kita baru dengar statement dari Kemenq DJP Pak Setia itu. Jadi memang negara ini pendapatannya lebih besar diharapkan dari pajak. Termasuklah di kabupaten kota. Lalu komponen pendapatan itu apa saja? Komponen pendapatan itu adalah PAD. PAD kalau kita breakdown, ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu ada lain-lain PAD yang sah lainnya. Nah, berapa komposisi pajak dalam kontribusi di PAD tersebut? Kalau di Oku hampir 50 bahkan lebih persen.
Kalau PAD kita 100 sekian, nah kontribusi pajak daerahnya bisa 50 miliar sekian seperti itu. luar Artinya biasa. kalau menurun ini sedikit ya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan terhambat. Yang siapa yang merasakan? Tentu kita sendiri. Betul. Seperti Bung Jana di depan rumahnya bagus enggak jalannya? Lumayan bagus nih Pak. Nah, dari mana itu? Tidak semuanya di cover dari entah itu dana lurah, entah itu dana desa atau dana APBN, itu pelengkapnya lah PAD Iya, seperti itu ya. betul. Lalu penyelenggaraan pemerintah, apa itu pemerintah? Iya. Ya termasuklah gaji dan lain sebagainya ya. Sebagian dari penyelenggara negara ini seperti itu. Iya, luar biasa nih Pak. Peran pajak ini terhadap pendapatan daerah Iya, ya Pak benar, ya. benar. Wah, luar biasa. Ada yang kan coba nih setiap Batu Raja Radio, tentunya kita punya sedikit waktu untuk memperhubungan hubungan kita yang mungkin nak ngajukan pertanyaan ya. Kalau kita akan buka di sesi berikutnya dengan Kakang Kanci istirahat gede. Jadi untuk kamu Bang Hang, hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jema kita. Talkshow Batu Raja Radio. satu Batu Raja Radio, radionya Jema kita. Ada Kakang Kanci paling setia Batu Raja Radio. Kita masih lanjut tentunya dengan pembahasan mengenai pendapatan daerah. Nah, ada Kakang Kanci, kita punya interaktif juga tentunya, punya waktu sekitar 10 menit deh. Atau dari itu kamu Bang Hang, mungkin ada yang ngajukan pertanyaan untuk talkshow kita di sah ini. Pacak bergabung di link telepon 073532622-nya. Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cai. Ya Om, menarik kerjanya ini. Menarik dong. Silahkan nih Bang Cai, mau Ya. ngajukan pertanyaan apa nih Bang Cai? Tanahnya dikit Pak dari Samsat dan Ibu tadi ya. Ya, silakan. Ini kan Badan Pendapatan Daerah Bu ya. Aku ini dikit nanya ada banyak. Kalau proses-proses yang tadi itu lah bagus menurut kendaraan itu ya. Nah, cuman itu ini Samsat Bapeda tingkat 1. Ya, pajak kendaraan ini apakah ada pembagian untuk Kabupaten Oku Bu? Itu Pak ya. Nah, kalau ada berapa persen itu? Karena kendaraan yang dibayar pajak ini kan kendaraan di Kabupaten Oku. Apakah ada pembagian itu Bu? Ya, satu ya. Namanya Badan Pendapatan Daerah ya. Iya, Ya, dari sektor pendapat tadi sudah jelas 11 yang disebut tadi, pajak reklame, pajak. Nah, yang saya tanyakan masalah DBH, Pak, Bu ya. Nah, DBH itu tentunya kalau saya kira itu masuk ke ranah Bapeda, Badan Pendapatan. DBH itu kan banyak perusahaan-perusahaan di Sumatera Selatan ini, Pak Bu ya. Nah, apakah mereka ada DBH? DBH itu dana bagi hasil ya. Tentunya. Kalau ada berapa persenkah pulang ke Provinsi Sumatera Selatan? Itu banyak seperti Semen, Mitra Ogan, mungkin ada Pusri, ada PTBA, itu banyak yang lain ya, saya nggak tahu ya. Nah, Iya. cuman itu apa ada pembagian? Kalau ada pembagian berapa persen itu? Nah, itu aja yang saya tanyakan itu Pak. Ya. Dan kalau malah kendaraan tadi sudah bagus ya. Cuma ada sedikit ya pendapat saya ini pasukan ya. Kalau yang pajak kendaraan yang dia beli bukan nama dia, itu harus ditertibkan, harus balik nama dan mutasi. Karena sesuai dengan sekarang kan headline kita kan ya. Nah, artinya itu kan untuk mengirimkan kesalahan pasti ke orang yang punya kendaraan asli. Kalau dia tidak balik nama, nah itu aja, itu harus ditekankan itu Pak Bu ya. Ini menurut saya Bu. Cuman itu ada yang ini saya tanyakan Pak ya Bu ya. Salam kenal dari saya. Saya ini orang Oku asli, tapi kadang-kadang berbeda tempat saya ini. Tapi pulangnya masih ke Batu Raja. Itu aja Mbak ya. Bu ya. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Majadi nih yang mau jawab pertanyaannya atau Ibu Tia? Ya, terkait Silakan. kendaraan itu Bu Mutia. Silakan. Ya, terkait dengan DBH lalu pembagian tuh insya Allah bisa saya jelaskan. Oke, silakan. Dari Ibu Tia dulu atau Pak Majadi dulu, silakan. Ya, boleh langsung Bapak. Dari saya ya. Baik Pak Samsai, siapa namanya? Mang Cai. Mang Cai. Mang Cai. Salam Mang kenal Cai. Pak Mang Cai, Mang Cai. orang Putra Oku ya. Mm-mm. Jadi begini Pak Mang Cai, kalau pajak daerah seperti saya sebutkan reklame, hotel, restoran, PBB, BPHTB, pajak air tanah, lalu kemudian pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak
MBLB tadi yang saya sebutkan tadi itu tidak ada bagi hasil, kita semua nerimanya langsung masuk kas daerah. Lalu kemudian kalau pajak itu pajak provinsi yang meliputi pajak air permukaan, pajak BKB, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu ada bagi hasil, diatur di Undang-Undang 28 2009 yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 2022. Nah, pemberlakuannya itu paling lambat Januari 2024. Sekarang perdanya sedang kita revisi, sudah kita harmonisasi untuk daerah yang saat ini yang masih pemberlakuan Undang-Undang 2029 Nomor 28 itu kita dapat 30%. Oh iya. Jadi kalau Ibu Bung Jana bayar pajak motor 100.000, itu 30% balik ke kas Daoku. Oh iya sebenarnya. Nah, 70%-nya balik ke provinsi. Tapi di undang-undang itu mengatur 100.000-nya itu dulu semuanya balik dulu ke kasda provinsi. Oh iya. Nanti di-share lagi ke kabupaten kota. Nah, undang-undang baru nanti tidak seperti itu. Kita dapat 66%, lebih besar. Nah, nanti pas bayar di bank langsung di-split. 66.000 kalau total besaran pajaknya 100.000, 66.000 langsung masuk kas Daoku, 34.000 masuk ke provinsi. Seperti itu. Jadi agak ada lebih mendekati rasa keadilan lah itu. Nah, terkait dengan DBH Pak Mang Cai. Itu DBH itu adalah dana bagi hasil. Artinya pajak atau jenis pungutan itu tidak kabupaten atau kota yang ngelola. Oh iya. Tapi entah itu provinsi yang saya sampaikan tadi kita dapat 30%, atau pusat. Apa itu contohnya? Pertambangan. Kita daerah tidak punya hak untuk ngurusi pungutan yang ada di tambang. Kita sebut saja batu bara. Batu bara itu royalti dan land rent kita dapat. DBH dia. Berapa komposisi besarannya yang harus kita terima dari royalti itu? Berapa persen? Nah, cara perhitungannya memang agak panjang kalau kita sampaikan di sini, tapi saya simpulkan saja. 32% itu daerah penghasil di Undang-Undang Nomor 33 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 33 2004 itu 32% daerah penghasil. Lalu kemudian selain daerah penghasil ada lagi daerah bagi rata. Oh iya. Bagi rata artinya seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel dapat semua. Berapa komposisinya? Sama 32%. Selebihnya provinsi dan pusat. Nah, di Undang-Undang HKPD itu kalau di Undang-Undang HKPD yang baru nanti tidak ada lagi pusat dia. Jadi daerah penghasil berapa tetap 32%. Lalu daerah bagi rata kabupaten kota yang ada di provinsi 12%. Ada lagi tetangga daerah penghasil. Oh, dapat juga tuh, Pak. Dapat juga daerah kabupaten kota tetangga daerah penghasil. Contoh kita bertetangga dengan batas langsung maksudnya Muara Enim. Oh iya. Muara Enim punya batu bara. Tapi kita penghasil juga, kita juga punya batu bara. Tapi kita dapat dari daerah penghasil kita dapat 32%. Dari daerah tetangga juga dapat juga. Bagi rata. Dapat dari penghasil daerah tetangga. Tetangga daerah penghasil seperti itu. Pusat kalau di PBB pusat tidak ada lagi pusat. Langsung diserahkan ke daerah, dibagi seperti itu. Itu namanya DBH. Nah, ini akan diterapkan kalau di HKPD itu 2025 ya kalau tidak salah ya. Tapi kalau dia perhitungan kurang bayar, kalau kurang bayar 2022 yang akan belum terlunasi mungkin masih ke perhitungan
Undang-Undang 33. Oh, Undang-Undang iya. lama. Rugi kita. Kalau ada hutang kurang bayar di tahun sebelumnya, katakanlah 2022, lalu akan dibayar di 2023 atau 2024 menggunakan cara perhitungan HKPD, ya daerah akan dirugikan. Betul. Saya berpikir itu akan tetap menggunakan Undang-Undang 33. Mungkin itu saja dari saya. Silakan nanti ditambah dari. Iya. Ya, terima kasih Oke, Pak. Ya, terima kasih banyak nih Pak. Mang Cai. Ya betul sekali ini. Mungkin Bu Tia ada ini yang ditambahkan dari Ya, apa penjelasan. kabar nih Mang Cai? Semoga sehat. Semoga selalu sehat ya. Amin. Seperti yang Bapak Ahmad Jadul bilang ya, seperti untuk dana bagi hasil kita untuk pajak kendaraan itu untuk saat ini itu 70% ke provinsi, 30% ke kabupaten kota. Jadi kalau kita bayar pajak kendaraan 100.000, 70.000 ke Kasda provinsi, 30% ke kabupaten kota, 30.000. Nanti dibagi hasil tapi nggak langsung seperti undang-undang ke depan yang langsung dibagi rekening langsung masuk ke kas ini kabupaten kota. Nah tadi Pak Mang Cai tadi ada pertanyaan ketiga ya, BBN ya kalau nggak salah. Seperti itu untuk yang balik nama itu kan kita melakukan kendaraan yang tidak nama yang bersangkutan, berarti kita beli kendaraan second ya, seperti itu. Jadi untuk melegalisasi untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, memang kendaraan tersebut harus kita balik nama. Keuntungannya apa? Jadi kendaraan itu kita jelas milik kita. Jadi kalau kita berurusan tidak perlu repot-repot. Dan sekarang kan lagi pemutihan itu lumayan banget ini, seperti saya bilang tadi kan, diskonnya 50% dan kita kasih kemudahan. Tidak perlu ya berantri lama. Nanti silakan datang ke Samsat. Kalau untuk balik nama. Jadi kita tidak, misalnya kalau melanggar e-tilang, kendaraan tersebut melakukan apa tindak kejahatan, melanggar e-tilang dan sebagainya, tidak langsung kita yang kena kalau sudah dijual tadi, diblokir tadi. Seperti itu. Jadi memang harus dibalik nama. Mungkin bapaknya ada Mang Cai tadi atau gimana dia tadi, atau kurang jelasnya yang mau ditanya yang mengenai balik nama tadi. Untuk syarat-syaratnya nanti saya sebutkan BPKB, cek fisik kendaraan, STNK, KTP yang pemilik yang baru. Jadi pemilik yang lama tidak perlu. Jadi kan kadang orang berpikir wajib pajak ini perlu KTP pemilik lama. Jadi kalau balik nama tidak perlu, cukup bawa KTP yang baru saja sama kwitansi jual beli. Silakan datang ke Samsat. Kalau kendaraannya tidak ada di Batu Raja, misal ada di luar kota, bisa dibantu dengan cek fisik bantuan. Seperti itu. Atau kalau kurang jelas silakan hubungi saya langsung dengan Ibu Tia Samsat di nomor HP saya, boleh nanti saya kasih sama Pak siapa Mang Cai ya. Seperti itu Mang Cai. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak juga nih untuk Ibu Tia sudah menjelaskan ya dengan KNC. Nah lanjut ya, karena kita lah di penghujung rundingan nih, udah terasa-rasa Ibu Tia, Pak Majadun. Jadi mungkin Pak Majadun sebelum kita tutup ya untuk talk show kita di hari ini, mungkin ada himbauan kepada masyarakat tentang pendapatan daerah. Silakan Pak Majadun. Ya, singkat saja, bayar pajak tepat waktu agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan agar tidak kena denda. Itu Ya. terima kasih Dengan banyak. menggunakan kanal resmi. Di bayar pajak tepat waktu ada yang kakak KNC, itu himbauan dari Pak Majadun. Mungkin Ibu Tia juga ada yang dihimbau. Silakan. Jadi himbauan saya nih, mohon bantuannya nih kepada masyarakat Kabupaten Oku atau masyarakat Sumsel lah semuanya, khususnya Kabupaten Oku, segera nih taat pajak nih, mumpung lagi pemutihan pajak, buruan ikutan, karena dengan membayar pajak kita ikut peduli dengan pembangunan Sumatera Selatan. Kita juga ikut keabsahan kendaraan kita juga jelas. Juga ya kalau kita misalnya ya jangan sampai kecelakaan tadi korban JR kan kita ada jasa raharja juga. Biar lebih jelas sih ke depannya. Jadi buruan nih dimanfaatkan. Mungkin saya kasih pantun sedikit. Buah salak buah kedondong, ya ikut pemutihan pajak kendaraannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jana ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih untuk Pak Majadun sudah hadir di talk show kita, dan juga untuk Bu Tia juga sudah hadir ya, dengan KNC cukup menjawab pertanyaan masyarakat juga tentunya tentang pendapatan daerah, pastinya terkhusus dengan kata pajak tadi di KNC ya. Jadi untuk dengan KNC halakulu negerikan di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jemaah kita Etnikom, jaringan media etnik Indonesia. Waktu Tengah Kelebih cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.